Let's go inside. Halo pecinta movie, selamat datang kembali di channel Gamma. Di video kali ini, saya akan kembali merangkum sebuah alur film India. Dan film kali ini berjudul Simba. Film India berbahasa Telugu yang dirilis pada Agustus 2024. Di mana film ini menceritakan tentang 3 orang dengan profesi berbeda dan tidak saling kenal melakukan pembunuhan bersama tanpa mereka sadari. Apa yang sebenarnya terjadi dan apa sebenarnya motif dari pembunuhan ini? Selamat menonton. Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang guru wanita bernama Aksa yang sedang mempersiapkan sarapan untuk keluarganya. Aksa memiliki seorang suami bernama Mahi dan mereka memiliki seorang putri. Mahi mengalami kelumpuhan di kedua kakinya karena sebuah insiden kecelakaan yang mereka alami 1 tahun yang lalu. Walaupun kini Aksa menjadi tulang punggung keluarga, tetapi ia tetap menyayangi keluarganya dan merawat mereka dengan baik. Aksa juga sangat dikenal ramah dan baik di lingkungan mereka. Bahkan di sekolah internasional tempat ia mengajar, Aksa pun sangat disukai oleh murid-muridnya. Lalu pada saat jam pulang sekolah, salah satu murid Aksa terlambat dijemput, yang membuat Aksa pun memilih untuk menemani muridnya hingga ia dijemput oleh sang bibi yang bernama Ista. Dan ketika bertemu Aksa, Ista pun meminta maaf karena terlambat menjemput, yang menyebabkan Aksa pun terlambat pulang. Namun Aksa tidak mempermasalahkan itu, karena hal ini bukanlah yang pertama kali untuknya. Lalu keesokan harinya, saat Aksa hendak pergi ke sekolah dengan mengendarai sepeda motornya, saat di lampu merah, motor Aksa tidak sengaja tertabrak mobil dari belakang yang terlambat mengerem. Awalnya Aksa yang terkejut membiarkannya saja. Akan tetapi saat melihat wajah pengemudinya yang sedang menelpon dari kaca spion, Aksa tiba-tiba berubah marah dan langsung mengikuti mobil tersebut hingga sampai di kompleks apartemen yang dijaga seorang security dan sedang dibangun milik pria yang diikuti Aksa yang bernama Loki. Saat Loki keluar dari mobil, ia mengira jika Aksa mengikutinya karena Aksa menyukainya. Akan tetapi saat ia hendak menyentuh tubuh Aksa, seketika itu juga Aksa langsung menghajar Loki secara membabi buta dengan wajah yang terlihat penuh dendam. Hingga Aksa tanpa ampun membunuh Loki di kompleks apartemennya sendiri. Dan setelah membunuh Loki, Aksa pun langsung pergi dari sana dengan motornya. Beberapa saat kemudian di sebuah perusahaan farmasi, seorang pimpinan perusahaan yang bernama Partha terlihat terkejut saat diberitahu oleh bawahannya jika Loki sudah tewas. Partha pun terkejut karena Loki adalah sahabat dan juga rekan bisnisnya. Berita pembunuhan Loki pun langsung disiarkan di TV dan polisi pun langsung melakukan olah TKP dan mulai melakukan penyelidikan. Dan karena korban adalah termasuk orang penting di pemerintahan, komisaris polisi pun langsung mengutus seorang petugas khusus untuk memimpin penyelidikan. Dan petugas tersebut bernama Anurag. Saat Anurag tiba di TKP, ia pun langsung memeriksa mayat Loki. Anurag menemukan sehelai rambut dari darah Loki. Dan setelah memeriksa semuanya, ia pun memiliki kesimpulan kalau pelaku pembunuhan Loki adalah seorang perempuan. Anurag lalu menginterogasi security di sana, di mana ia memberitahukan jika bosnya atau Loki biasanya sering datang ke sini bersama teman-teman wanitanya. Namun hari ini ia datang sendiri dan diikuti oleh seorang wanita yang mengendarai motor. Mendengar itu Anurag yang curiga karena Loki sering membawa wanita ke sini. Ia pun langsung memeriksa ke dalam gedung dan menemukan ada sebuah ruangan dengan tempat tidur yang besar yang dicurigai Anurag sebagai tempat Loki meniduri wanita-wanita yang dibawanya. Anurag berasumsi jika pelakunya adalah wanita panggilan yang dibawa Loki hari ini. Ia pun langsung memerintahkan bawahannya untuk memeriksa daftar panggilan di ponsel Loki untuk menemukan siapa wanita yang ia bawa hari ini. Dan juga memeriksa CCTV di setiap jalan yang mengarah ke TKP.
Kemudian di tempat lain, kita pun diperlihatkan seorang jurnalis investigasi kriminal bernama Fazil, di mana Fazil diberi tugas untuk menyelidiki dan mengumpulkan informasi tentang pembunuhan Loki. Fazil ternyata bekerja di kantor media yang sama dengan Ista, yang membuat mereka pun akhirnya saling jatuh cinta karena sering bertemu. Esoknya di kantor, Anurag diberitahukan perkembangan dari penyelidikan, di mana bawahannya yang bernama Abai dan Camanti memberitahukan jika Loki memang sering membawa wanita ke sana. Dan dari panggilan terakhir di ponsel Loki sebelum ia dibunuh, Loki menghubungi temannya yang bernama Tirta, yang tidak lain adalah adik dari Partha. Lalu dari hasil forensik dan otopsi, diketahui jika pembunuhnya adalah seorang wanita seperti yang diasumsikan Anurag. Setelah itu, mereka pun menuju ruangan CCTV. Dari hasil CCTV, Aksa terlihat di rekaman CCTV jalan, namun mereka tidak bisa melihat dengan jelas wajah Aksa dari CCTV. Dan juga plat nomor dari motor Aksa pun tidak terlihat jelas. Di tempat lain, Fazil terlihat mendatangi lokasi TKP Loki, kemudian membayar security di sana agar diizinkan masuk untuk memeriksa dan mengambil gambar di TKP. Malamnya, Fazil mengajak Ista ke sebuah playground, di mana pemilik playground tersebut adalah adik dari Partha, yaitu Tirta, yang saat itu sedang bersama rekan bisnisnya yang bernama Dharani. Sementara Fazil, karena mendapat telepon penting tentang informasi kasus yang ia selidiki, Fazil pun pergi ke toilet untuk menerima telepon. Di waktu yang sama, Aksa bersama suami dan putrinya juga datang ke sana untuk bermain. Begitu juga dengan Anurag bersama Abai yang datang ke sana untuk menemui Tirta, karena Tirta adalah orang terakhir yang dihubungi Loki sebelum dibunuh. Saat bertemu Tirta, Anurag pun menanyakan tentang perihal Loki yang menelponnya tepat beberapa saat sebelum Loki dibunuh. Awalnya Tirta mengatakan kalau itu hanyalah panggilan biasa dan tidak penting. Tetapi karena Anurag ingin tahu apa yang mereka bicarakan, Tirta pun memberitahukan kalau Loki meminta Tirta untuk mengirimnya seorang wanita ke apartemen. Tetapi ternyata Loki sudah lebih dulu dibunuh sebelum ia mengirimkan wanitanya. Di waktu yang sama, Dharani mendapat telepon. Ia pun lalu turun dari sana dan pergi ke toilet untuk menerima telepon. Saat Dharani berpapasan dan tidak sengaja menabrak Aksa, tiba-tiba raut wajah penuh kemarahan kembali terlihat di wajah Aksa, seperti saat ia melihat Loki ketika itu. Aksa yang seperti tanpa sadar langsung mengikuti Dharani dari belakang. Kemudian saat sampai di depan toilet, Dharani kembali berpapasan dengan Fazil yang seketika langsung merasakan sakit di dadanya. Lalu wajahnya pun langsung berubah marah seperti Aksa ketika melihat Dharani. Hingga mereka berdua pun mengikuti Dharani sampai ke dalam toilet. Saat di dalam toilet, Dharani yang bingung karena ada wanita dan seorang laki-laki yang terus menatapnya, ia pun mendekati mereka dan bertanya. Namun Fazil dan Aksa justru langsung menyerang Dharani tanpa ampun, hingga mereka berdua pun seperti tanpa sadar telah membunuh Dharani dengan brutal di dalam toilet. Setelah membunuh Dharani, Aksa dan Fazil pun melakukan gerakan yang sama, yaitu memiringkan kepala ke kiri. Setelah itu mereka pun pergi dari sana. Tidak berselang lama, anak buah Tirta memberitahukan Tirta jika mereka menemukan Dharani yang sudah tewas terbunuh di toilet. Tirta dan Anurag yang terkejut langsung pergi ke toilet. Sementara Aksa dan Fazil terlihat bingung setelah disadarkan oleh Mahi dan Ista. Lalu mereka pun masing-masing pulang karena terkejut mendengar ada pembunuhan di sana. Sedangkan di toilet, Tirta yang melihat rekannya tewas bersimbah darah, ia pun sangat marah lalu menghubungi kakaknya dan memberitahukan jika seseorang telah membunuh Dharani. Partha pun terkejut dan bingung karena satu persatu rekannya dibunuh dengan brutal. Esoknya saat Anurag tiba di kantor, ia tidak sengaja melihat stiker di helm milik tamu yang datang ke sana. Dan stiker tersebut adalah stiker yang sama di helm pelaku pembunuh Loki. Anurag lalu menanyakan tentang simbol di stiker tersebut, yang dimana simbol di stiker adalah simbol khusus sebagai pujian atau terima kasih kepada semua sukarelawan yang berpartisipasi di dalam sebuah LSM yang disebut Drive Safe. Anurag lalu memerintahkan bawahannya untuk mendapatkan detail dari para sukarelawan di LSM tersebut. Setelah itu Anurag kembali memeriksa CCTV.
Di saat yang sama, Abai memberitahukan hasil forensik di TKP Darani jika ditemukan 2 sidik jari di tubuh Darani, yang berarti ada 2 pelaku yang membunuh Darani. Ditambah, mereka pun kini berhasil mendapatkan plat nomor dari motor pelaku pada hari pembunuhan Loki. Kemudian, bawahan Anurak yang memeriksa daftar sukarelawan memberitahukan jika ada 6 daftar sukarelawan yang cocok dengan identifikasi yang diberikan oleh security apartemen Loki tentang ciri-ciri pembunuh Loki atau wanita yang mengikutinya saat itu. Anurak lalu memeriksa CCTV di playground untuk mengetahui apakah salah satu dari mereka datang ke playground pada saat pembunuhan Darani. Dan akhirnya mereka pun menemukan Aksa yang wajahnya sama dengan salah satu foto sukarelawan yang mereka curigai. Dan juga Fazil yang terlihat mengikuti Aksa ke toilet. Anurak pun kini yakin jika mereka berdualah pelakunya. Dan pada hari itu juga, setelah mendapatkan identitas keduanya, polisi pun langsung pergi menangkap Aksa yang saat itu sedang diberikan penghargaan sebagai guru teladan di sekolah. Dan juga Fazil yang pada saat itu sedang melangsungkan acara lamaran kepada Ista. Walaupun Aksa dan Fazil merasa bingung karena merasa tidak melakukan kejahatan apapun, namun mereka akhirnya dibawa dengan paksa ke kantor polisi dan ditahan sementara di dalam sel. Berita penangkapan tersebut pun kini menjadi viral. Parta yang juga menyaksikan berita tersebut di TV, ia pun langsung menghubungi Anurak. Namun tidak diangkat oleh Anurak, yang membuat Parta pun kesal, lalu menghubungi seorang komisaris polisi atau atasan dari Anurak yang menjadi kaki tangannya di kepolisian. Parta yang kesal memerintahkan komisaris agar kedua pelaku tidak dibawa ke pengadilan besok, karena kedua pelaku telah membunuh sahabatnya. Maka ia sendiri yang harus membunuh mereka dengan sadis. Dan jika Anurak tidak mau bekerja sama, maka keluarkan Anurak dari kasus ini dan ganti dengan polisi lain. Mendapat perintah dari Parta, komisaris pun setuju. Dan saat itu juga, komisaris langsung menghubungi Anurak dan memerintahkan Anurak untuk menyelidiki kasus lain, karena kasus yang ia tangani sekarang akan diserahkan kepada polisi lain, yaitu Sabarwal. Walaupun marah dan kecewa, tetapi Anurak tetap harus menerima perintah tersebut. Anurak yang merasa janggal dan yakin ada perintah dari Parta, ia pun memerintahkan Abai dan Camanti untuk jangan beristirahat hingga kedua pelaku dibawa ke pengadilan esok. Karena ia yakin Parta pasti merencanakan untuk membawa kedua pelaku dari kantor malam ini dan membunuh mereka. Itulah sebabnya ia dialih tugaskan ke tempat lain agar tidak mengganggu rencana mereka. Dan karena komisaris terlibat, maka akan sulit menyelamatkan mereka. Namun Anurak memiliki cara untuk menghentikan mereka, yaitu Abai dan Camanti harus menemui kerabat dari kedua pelaku dan menyuruh mereka untuk melakukan protes di luar kantor, juga meminta dukungan dari masyarakat dan juga media sosial. Setelah itu Anurak pergi ke lokasi yang diperintahkan atasannya, yaitu lokasi terjadinya kecelakaan motor akibat balapan liar. Dan korbannya kini sedang kritis di rumah sakit. Saat Anurak datang ke rumah sakit, ternyata korban kecelakaan tersebut adalah putra dari seorang hakim ternama di kota. Dan karena luka di kepala putranya sangat berat, dokter yang menanganinya pun memberitahukan orang tua korban kalau yang bisa menyelamatkan putranya hanyalah dokter ahli bedah saraf terbaik di India, yaitu Dokter Irani. Dan tidak butuh waktu lama, Dokter Irani pun tiba di rumah sakit dan berhasil menyelamatkan putra hakim dari kondisi kritisnya. Malamnya Parta menghubungi Sabarwal dan menanyakan kapan Sabarwal akan menyerahkan keduanya. Sabarwal merencanakan akan membawa Aksa dan Fazil pada pukul 2 malam ini melalui pintu belakang kantor agar seperti terlihat melarikan diri. Dan Sabarwal meminta agar Tirta datang menjemput mereka malam nanti. Namun percakapan tersebut ternyata didengar juga oleh Camanti yang menguping dari luar. Camanti pun langsung menghubungi Anurak dan memberitahukan tentang rencana Sabarwal. Mengetahui itu, Anurak memerintahkan Camanti agar membawa keluarga dari Aksa dan Fazil datang ke kantor malam nanti bersama dengan media. Lalu pada pukul 2 malam, Sabarwal pun menjalankan rencananya. Namun hal tersebut gagal karena keluarga dari Aksa dan Fazil bersama media sudah menunggu di pintu keluar.
Hal itu pun membuat Tirta yang sudah menunggu di luar menjadi marah dan mengatakan kalau ia sendiri yang akan membunuh mereka besok saat perjalanan menuju pengadilan. Hingga keesokan harinya, Aksa dan Fazil pun dibawa menggunakan mobil tahanan menuju pengadilan. Sementara di tempat lain, Tirta berjanji pada kakaknya kalau ia akan membuat kematian Aksa dan Fazil hari ini dengan sadis. Rencana Tirta pun dijalankan dengan menutup jalan utama menuju pengadilan. Kemudian Tirta mencegat mobil tahanan yang membawa Aksa dan Fazil di jalan alternatif. Tirta lalu mendekati dan masuk dalam mobil tahanan dengan membawa pistol untuk membunuh targetnya. Akan tetapi tiba-tiba Tirta justru terpental keluar dari mobil yang membuatnya menjadi ketakutan saat melihat Aksa dan Fazil yang berdiri di depannya dengan wajah penuh amarah. Aksa dan Fazil yang kembali seperti tanpa sadar langsung menghajar semua anak buah Tirta yang mencoba menyerang mereka, termasuk polisi yang berusaha menghentikan mereka. Melihat itu, Tirta yang ketakutan mencoba melarikan diri dari sana dan diikuti oleh Fazil dan Aksa. Hingga tanpa sengaja Tirta menabrak mobil yang dinaiki Dr. Irani bersama putrinya. Dan saat Dr. Irani melihat wajah Tirta, hal yang sama terjadi padanya, di mana Dr. Irani menjadi sangat marah dan langsung menyerang Tirta bersama dengan Fazil dan Aksa. Mereka bertiga pun menghajar Tirta tanpa ampun hingga Tirta pun tewas di sana. Dan kejadian itu pun direkam oleh orang-orang yang melihat perkelahian tersebut. Berita pembunuhan itu pun disiarkan di TV yang juga ditonton oleh keluarga dari masing-masing pelaku, yang membuat mereka sangat terkejut dan seperti tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Sedangkan Aksa, Fazil, dan Dr. Irani kini ditangkap dan disiksa dengan keras di kantor polisi agar memberitahukan mengapa mereka membunuh rekan-rekan Partha termasuk adiknya dan siapa yang memerintahkan mereka. Akan tetapi walaupun disiksa dengan keras, mereka bertiga tidak merasa melakukan pembunuhan pada siapapun. Dan karena kejadian tersebut, Komisaris dan Sabarwal mendapat sanksi hukuman dari Dirjen Polisi atau DCP. Dan kasus ini pun diserahkan kembali kepada Anurak untuk diselidiki. Anurak mulai menginterogasi ketiga pelaku dengan menunjukkan video pembunuhan yang mereka lakukan. Akan tetapi walaupun dengan bukti video tersebut, mereka bertiga tetap tidak mengakui telah melakukan pembunuhan pada Tirta atau pada Loki dan Dharani. Dr. Irani mengatakan kalau ia tidak tahu apa yang telah terjadi atau mengingat apapun setelah ia melihat wajah pria yang tertabrak mobilnya. Karena setelah ia melihat wajahnya, ia seperti kehabisan tenaga dan tak sadarkan diri. Begitu juga dengan Fazil dan Aksa yang mengatakan hal yang sama. Dan karena pengakuan tersebut dari ketiga tersangka, pengadilan pun memutuskan untuk menunjuk seorang psikiater dalam kasus ini. Esoknya, seorang psikolog pun dihadirkan di kantor untuk menginterogasi mereka yang bernama Anuja. Anuja lebih dulu menginterogasi Aksa dan mengatakan kalau ia sudah melihat video pembunuhan tersebut, di mana rasa marah dan balas dendam terlihat jelas di mata Aksa saat membunuh Tirta. Namun bagaimana bisa reaksi seperti itu dan pembunuhan brutal yang dilakukan Aksa, sedangkan Aksa tidak mengenal korban sama sekali. Aksa menjelaskan kalau tubuhnya bereaksi sendiri tanpa bisa ia kontrol. Walaupun ia berusaha mengingat apa yang telah terjadi, tetapi itu hanya membuat ia semakin kosong dan tak sadarkan diri. Begitu juga yang terjadi dengan Fazil dan Dr. Irani, yang juga mengatakan kalau mereka tidak saling kenal satu sama lain. Dan hal itu pun membuat Anuja menjadi bingung karena mereka bertiga yang tidak saling kenal tetapi memiliki masalah kondisi yang sama, yaitu amnesia sesaat. Anuja pun bertanya situasi seperti apa yang membuat mereka mengalami kondisi seperti ini. Fazil mengatakan kalau ia akan merasa sangat marah dan detak jantungnya meningkat ketika melihat seseorang menyalahgunakan kekuasaan dan melakukan ketidakadilan terhadap orang biasa. Dan saat itulah tubuhnya bergerak tanpa bisa ia kondisikan. Anuja lalu bertanya kepada mereka bertiga, sejak kapan hal ini terjadi pada mereka? Dan mereka bertiga pun mengatakan jawaban yang sama,
kalau hal ini terjadi sekitar kurang lebih 1 tahun yang lalu. Setelah mengetahui itu, Anuja pun keluar menemui Anurag yang juga terlihat bingung karena mereka bertiga mengatakan periode waktu terjadi yang sama. Anuja yang penasaran bertanya pada Anurag, apakah Anurag sudah memeriksa riwayat kesehatan dari mereka bertiga. Dan karena mereka belum melakukannya, Anurag pun memerintahkan bawahannya untuk mendapatkan riwayat medis dari ketiga pelaku. Bawahan Anurag pun langsung menghubungi keluarga dari ketiga pelaku untuk meminta mereka mengumpulkan dan mengirim foto dari semua rekaman medis pelaku. Setelah mendapatkan semua rekaman medis dari ketiganya, Abai lebih dulu menunjukkan laporan medis Aksa, di mana dari segi kesehatan Aksa baik-baik saja. Namun 1 tahun yang lalu, Aksa menjalani transplantasi pada matanya. Dan hal itu dilakukan setelah Aksa dan suaminya mengalami kecelakaan parah di jalan yang membuat Aksa kehilangan 1 matanya, sedangkan suaminya kehilangan kedua kakinya. Setelah itu Camanti menunjukkan laporan medis dari Fazil, di mana kondisi kesehatan Fazil juga sempurna. Tetapi Fazil juga menjalani transplantasi pada jantungnya 1 tahun yang lalu. Mengetahui itu, Anuja dan Anurag pun sangat terkejut. Ditambah hasil dari laporan medis Dr. Irani juga menunjukkan kalau Dr. Irani pernah menjalankan transplantasi pada sumsum tulang belakangnya, dan juga pada waktu 1 tahun yang lalu. Hal ini benar-benar membingungkan Anuja dan Anurag, karena transplantasi yang dilakukan secara kebetulan terjadi pada masa waktu yang sama. Dan setelah dicari tahu lagi siapa saja yang mendonorkan ketiga organ tersebut, ternyata pendonornya adalah orang yang sama, yaitu seorang pria bernama Purushottam Reddy. Akan tetapi ketiga operasi tersebut dilakukan di 3 rumah sakit yang berbeda. Mengetahui itu benar-benar membuat Anuja dan polisi pun terkejut dan bingung. Namun hal itu membuat Anuja berasumsi mungkin karena mendapatkan donor dari orang yang sama, ketiganya pun kini memiliki masalah dan bereaksi seperti orang yang sama. Anurag lalu memerintahkan bawahannya untuk mencari alamat dari Purushottam Reddy untuk mengetahui misteri di balik semua kejadian ini. Dan setelah mendapatkan alamatnya, mereka pun langsung pergi ke alamat Purushottam. Sedangkan bawahan Sabarwal dulu menghubungi Partha dan memberitahukan informasi yang didapatkan Anurag, termasuk menyebut nama Purushottam Reddy, yang membuat Partha pun sangat terkejut mendengar nama tersebut. Ketika sampai di alamat Purushottam, ternyata rumah Purushottam adalah sebuah LSM bernama Green India. Saat mereka masuk ke dalam, Anurag pun menanyakan tentang Purushottam Reddy. Petugas di sana mengatakan jika ini sebenarnya rumah Purushottam. Namun setelah ia meninggal bersama istrinya 1 tahun lalu, rumah ini pun dijadikan sebagai kantor LSM. Dan untuk mengetahui tentang Purushottam Reddy, petugas pun membawa mereka kepada pengelola LSM yang juga pernah bekerja sebagai asisten Purushottam selama 10 tahun, yaitu Gopala, yang sedang memperbaiki makam Purushottam dan istrinya di hutan buatan Purushottam. Di mana Gopala memberitahukan jika pepohonan yang ada di sini ditanam sendiri oleh Purushottam hingga menjadi hutan seperti sekarang. Karena mereka menanyakan tentang Purushottam, Gopala pun akhirnya menceritakan kembali tentang sosok Purushottam Reddy yang sudah dianggap sebagai pelindung hutan atau raja hutan. Yang dimana walaupun Purushottam adalah seorang pejabat administrasi India, tetapi ia lebih memilih bertugas di kehutanan India. Purushottam dikenal sangat tegas dan beringas, di mana ia tidak segan-segan menghabisi atau membunuh orang-orang yang berani melakukan penebangan liar atau merusak hutan. Walaupun mereka adalah orang-orang berpengaruh dan ditakuti sekalipun, Purushottam akan membunuh mereka dan menanam pohon baru di atas kuburan mereka. Hingga suatu hari, Purushottam sangat bahagia saat mengetahui istrinya hamil. Akan tetapi sang istri yang bernama Tulasi justru takut dan ingin menggugurkannya. Karena Tulasi tidak ingin bayinya nanti menjadi yatim, sebab Purushottam yang memiliki banyak musuh dari pekerjaannya ini. Tulasi pun memohon jika Purushottam ingin bayi mereka dilahirkan, maka Purushottam harus berhenti dari pekerjaannya. Purushottam yang kasihan kepada istrinya akhirnya setuju dan berhenti bertugas dari dinas kehutanan India.
Purushottam akhirnya memulai kehidupannya yang baru dari pekerjaan sebelumnya menyelamatkan hutan. Kini ia bersama sang istri mulai menanam pohon untuk menciptakan hutan baru seperti yang dilihat sekarang. Tetapi suatu hari hal yang tidak diinginkan terjadi, di mana terjadi banyak kecelakaan di jalan sekitaran hutan karena jalanan yang selalu tertutup kabut asap, yang menyebabkan banyak korban jiwa dari kecelakaan tersebut. Berita kecelakaan itu pun menjadi besar karena seorang aktivis lingkungan yang tidak lain adalah Purushottam mengatakan pada media jika kejadian tersebut bukanlah kecelakaan melainkan pembunuhan. Tanggapan Purushottam tersebut mendapat banyak dukungan dari mahasiswa dan juga masyarakat yang membuat para pejabat pemerintahan pun panik. Purushottam mengatakan jika kabut asap yang menyebabkan kecelakaan adalah hasil dari sebuah pabrik yang membuang asap polusi ke udara tanpa alat pengontrol polusi. Dan 3 pabrik kimia yang berada di pinggir jalan adalah penyebab utamanya terjadi kecelakaan di jalan. Purushottam bahkan sudah menulis surat 2 kali kepada dinas terkait tentang resiko terbentuknya kabut asap dari 3 pabrik kimia ini. Tetapi peringatannya tersebut tidak pernah ditanggapi. Setelah berita ini membesar, Perdana Menteri India yang marah dengan kelalaian dari Dinas Pengendalian dan Pencemaran Lingkungan Hidup, Perdana Menteri pun akhirnya memerintahkan untuk menutup ketiga pabrik tersebut. Namun beberapa bulan setelah masalah tersebut, Purushottam dan istrinya pun meninggal karena kecelakaan lalu lintas. Anurag pun bertanya, apakah Purushottam memiliki kerabat lain atau teman? Gopala mengatakan kalau Purushottam tidak memiliki kerabat lain dan hanya ada satu teman dekat bernama Subramaniam. Dan Subramaniam adalah orang terakhir yang pergi bersama Purushottam di hari kecelakaan. Akan tetapi Subramaniam berhenti datang ke sini setelah kematian Purushottam. Namun dari mendengar cerita Purushottam, Anuja justru mengerti satu hal, mengapa Aksa, Fazil, dan Dr. Irani mengalami perubahan kondisi setelah melakukan transplantasi organ Purushottam. Karena menurutnya hal ini semacam memori biologis di mana ketiganya membawa kenangan Purushottam atau Purushottam yang seperti kembali hidup di ketiganya. Anuja pun kini mewawancarai keluarga dari ketiganya untuk mengetahui perubahan apa saja yang terjadi setelah transplantasi. Dan Anuja pun terus mempelajari hal ini, di mana ternyata hal semacam ini juga pernah terjadi di beberapa negara lain. Anuja kemudian memberitahukan apa yang ia ketahui ini kepada Anurag dan bawahannya, di mana kini Anuja yakin jika ketiga pelaku memang tidak bersalah atau berniat membunuh siapapun karena mereka sebelumnya tidak pernah menyelidiki atau mencari tahu korban yang mereka bunuh. Dan pembunuhan itu pun spontan terjadi ketika mereka tidak sengaja melihat wajah korban-korban tersebut. Mendengar itu, Anurag pun bingung mengapa mereka membunuh Dharani, Loki, dan Tirtha yang tidak ada hubungannya dengan Purushottam. Namun Anuja berasumsi kemungkinan ketiga korban ada hubungannya dengan kematian Purushottam. Anurag kini mulai menyelidiki kembali kematian Purushottam, dan dari laporan otopsi ada kerusakan di paru-paru, hati, dan ginjal, sedangkan penyebab kematian Purushottam adalah cedera di kepala. Karena orang terakhir yang bersama Purushottam sebelum kecelakaan adalah Subramaniam menurut keterangan Gopala, Anurag pun berencana pergi menemui Subramaniam untuk mengetahui yang terjadi sebenarnya. Sementara terlihat bahwa Hansa Barwal kembali menghubungi Partha dan memberitahukan informasi yang didapatkan Anurag tentang Purushottam. Akan tetapi saat mereka pergi dan sampai di rumah Subramaniam, mereka justru dibuat terkejut karena ternyata Subramaniam adalah Dharani yang sudah meninggal dibunuh oleh Aksa dan Fazil. Dan di sana mereka justru bertemu dengan Partha, di mana Partha mengajak Anurag untuk berbicara berdua sambil meminum kopi. Saat mengobrol, Partha mengatakan kalau ia akan memberitahukan sebuah rahasia besar pada Anurag, di mana 3 pabrik yang ditutup pemerintah karena Purushottam adalah Partha industri miliknya, di mana Loki dan Tirtha adalah bawahannya termasuk Dharani yang berteman baik dengan Purushottam. Setelah penutupan pabrik,
Dharani menemui Purushottam dan terlihat senang. Dharani mengatakan kalau ia sudah mengatur pertemuan dengan beberapa pimpinan LSM dan ia berencana untuk mengajak Purushottam dan Tulasi ikut bersamanya demi tujuan baik mereka untuk masyarakat. Akhirnya Dharani pun mengajak Purushottam dan sang istri ke sebuah rumah pertemuan. Akan tetapi ternyata itu adalah rumah milik Partha yang saat itu sedang bersama Tirtha dan Loki. Purushottam pun marah pada Dharani karena membohonginya. Namun Loki menenangkannya dan mengajak Purushottam berbicara sambil meminum teh. Tetapi kata-kata Partha menyinggung Purushottam yang menanyakan berapa banyak uang yang diinginkan Purushottam agar mereka bisa membangun pabrik baru di dekat hutan. Purushottam yang marah mengatakan, andaikan mereka menanyakan hal ini 6 bulan yang lalu, mungkin mereka semua sudah mati. Saat Purushottam ingin pergi dari sana, Tirtha menahannya dengan menodongkan senjata. Tirtha pun mengancam kalau mereka bisa saja membunuh Purushottam kapanpun. Mendengar itu Purushottam justru menekan titik oksigen di tubuh Tirtha yang membuat Tirtha hampir mati kehabisan nafas. Akan tetapi saat Purushottam hendak pergi, Partha mengatakan kalau mereka sudah menaruh senyawa kimia berbahaya atau metail merkuri di minuman Purushottam dan istrinya, di mana Purushottam dan istri akan kesulitan bernafas dalam 5 menit ke depan. Dan Dharani ternyata bersekongkol dengan Partha untuk membunuh Purushottam dan istrinya, walaupun Dharani tahu Tulasi sedang hamil. Purushottam yang panik berusaha membawa istrinya dengan mobil ke rumah sakit. Akan tetapi karena Purushottam kesulitan bernafas dan tidak bisa mengontrol mobilnya, mobil mereka pun akhirnya tertabrak truk dari samping. Walaupun mereka berhasil keluar dari mobil, tetapi nyawa mereka tidak tertolong. Setelah mengetahui semua itu dari Partha, Anurag ternyata mengalami hal yang sama seperti Purushottam setelah meminum kopi yang juga dicampurkan dengan metail merkuri oleh Partha. Karena Partha memang berencana membunuh Anurag di sini, setelah itu membunuh ketiga pelaku yang telah membunuh rekan-rekannya. Anurag yang panik bergegas pergi dari sana. Namun ia tidak menemukan kedua bawahannya yang ternyata sudah babak belur di samping rumah Dharani. Namun kali ini Anurag berhasil sampai ke rumah sakit dan mendapat pertolongan. Setelah itu terlihat bawahan Sabharwal di kantor menunjukkan video Partha yang sedang berada di rumah Purushottam dan ingin menebang semua pohon di sana kepada Aksa, Fazil, dan Dr. Irani. Partha pun memancing mereka agar marah dan mendatanginya di sana. Melihat itu, mereka bertiga pun bergerak dengan sendirinya hingga mereka berhasil keluar dari kantor polisi dan pergi menemui Partha yang sudah menunggu bersama anak buahnya, yang tiba-tiba menghajar kepala belakang mereka bertiga dengan kayu hingga mereka pun jatuh pingsan. Partha kemudian mengikat mereka di luar rumah. Ternyata bukan mereka bertiga saja yang dibawa ke sana, tetapi keluarga mereka pun diculik dan disiksa di sana oleh anak buah Partha. Partha ingin membunuh mereka semua di sana. Akan tetapi Anurag yang selamat datang ke sana dan menyerang semua anak buah Partha. Sementara Aksa, Fazil, dan Dr. Irani berhasil melepaskan ikatan dan langsung menyerang Partha bersama-sama. Mereka bertiga pun tanpa sadar menghajar Partha secara bertubi-tubi tanpa ampun, hingga mereka pun melempar Partha ke batang kayu yang tajam, yang membuat Partha pun tewas karena tertancap di batang kayu. Di akhir film saat di persidangan, Anuja menunjukkan beberapa kasus yang sama yang terjadi di beberapa negara lain yang disebut dengan biologic memory atau cellular memory. Dan hal itulah yang membuat ketiga terdakwa merespon melakukan balas dendam setelah mendapat transplantasi organ dari Purushottam Reddy, yang menyebabkan mereka tanpa sadar membunuh orang-orang yang menjadi penyebab kematian Purushottam Reddy. Walaupun mendapat penolakan dari jaksa penuntut karena dianggap tidak masuk akal, tetapi setelah memeriksa semua bukti dan saksi, termasuk mendengarkan argumen,
Pengadilan pun memutuskan untuk membebaskan ketiga terdakwa karena yakin yang dilakukan mereka tanpa sadar dan atas dasar pengaruh ingatan dari Purushottam-Reddy. Dan film pun selesai. Itulah rangkuman alur dari film Simba, di mana ternyata yang menyebabkan Aksa, Fazil, dan Dr. Irani melakukan pembunuhan pada orang yang sama, yaitu respon balas dendam dari Purushottam-Reddy yang organnya tertanam di tubuh mereka. Sekian video kali ini, dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.